Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, belakangan ini gue baru sadar ya, ternyata produk Xiaomi melalui Redmi itu ternyata bagus-bagus semua. Mulai dari smartphone-nya, kemarin mereka ngeluarin Redmi Note 13 series, itu menurut gue smartphone yang udah naik kelas. Dan mereka ternyata ngeluarin wearable juga, ada Redmi Buds 5, ada Redmi Buds 5 Pro, dan yang terakhir ada Redmi Watch 4. Dan di video ini gue mau bahas Redmi Watch 4 karena ini menurut gue smartwatch dari Redmi yang ini udah berubah total ya dari seri pendahulunya yaitu Redmi Watch 3, dan perubahannya menurut gue ini banyak banget. Ya udah, nggak usah lama lagi, yuk kita bahas. Oke, sekarang gue mau bahas soal desain dulu. Satu kata untuk desain dari smartwatch ini adalah elegan. Untuk bagian frame udah pakai material dari aluminium, dan untuk navigasinya dia sekarang pakai crown ya yang terbuat dari metal. Jadi ini feel-nya tuh udah enak banget, udah ya fleksibel lah ya. Lalu untuk vibration motornya ini juga enak banget. Kalau di sebuah smartphone ini tuh masuknya udah ke vibration motor kelasnya flagship. Nah, yang gue suka di sini di bagian layarnya karena ini udah flat banget. Ngingetin gue sama desainnya dari Apple Watch Ultra. Dan secara dimensi smartwatch ini tuh lumayan gede loh, karena emang ukuran dari layar sendiri ini cukup besar, yaitu di 1,97 inch. Jadi buat kalian yang tangannya kecil, gue rasa jam yang satu ini tuh agak kurang cocok, agak kegedean sih. Di bagian bawahnya ini materialnya plastik ya, dan seperti biasa dia pakai 2 pin untuk ngecasnya. Jadi pinnya tuh masih sama kayak seri-seri sebelumnya. Itu berarti untuk chargernya sendiri kalian bisa pakai yang lama kalau emang kalian punya seri Xiaomi yang lain gitu. Kalau ngomongin layar, jujur ini bagus banget ya, tajam, pakai panel AMOLED, dan untuk refresh rate-nya ini dia udah di 60 Hz. Jadi berasa smooth banget untuk scroll di UI-nya. Untuk brightness-nya sendiri dia bisa sampai di 600 nits. Kalau dipakai di outdoor ini menurut gue udah cukup kok, udah cukup kelihatan lah ya. Yang gua salut sama smartwatch ini adalah di bagian layarnya itu dia udah pakai LTPS 5 Hz. Ini yang ngebuat daya tahan baterainya bisa jadi lebih irit banget kalau misalkan kalian nyalain always on display-nya. Untuk watch face-nya sendiri kalian nggak perlu khawatir ya, karena ini banyak banget watch face-nya, dan menurut gue ini keren-keren juga sih. Dan untuk watch face-nya ini kalian bisa edit-edit warnanya juga kok di smartwatch-nya. Nice. Untuk strapnya sendiri ini tuh nggak universal ya, jadi hati-hati kalau misalnya kalian mau beli strap yang custom. Kalau buat gue pribadi, strapnya yang nggak universal ini itu malah bikin mudah untuk lepas atau pasangnya. Untuk strap official Redmi Watch 4, kalau misalnya kalian lihat di websitenya dia cuma ada 3 warna ya yang kalian bisa beli. Ada dark cyan, lalu ada mint green, dan ada pastel purple. Harganya juga lumayan murah menurut gue, yaitu di 99.000 aja. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau lebih murah lagi, udah banyak kok yang jual strapnya yang third party gitu di marketplace, dan harganya menurut gue cukup terjangkau dan pilihan warnanya lebih banyak lagi. Gue udah sempat beli juga sih, dan menurut gue ini kualitasnya oke kok. Sekarang kita masuk ke fitur-fiturnya apa aja. Untuk OS sendiri di Redmi Watch 4 ini dia udah pakai HyperOS terbaru ya dari Xiaomi, dan smartwatch ini udah dukung Bluetooth Call juga karena emang dia udah pakai Bluetooth 5.3. Untuk aplikasi pihak ketiga kayak WhatsApp juga udah support, dan ada namanya juga kok sesuai dengan kontaknya. Lalu untuk olahraga di sini udah lengkap banget, udah ada lebih dari 150 mode olahraga, dan di smartwatch ini udah built-in GPS juga nih. Nah, gue udah coba semingguan pakai jam ini ketika gue lagi lari di luar. Ini untuk lock GPS-nya menurut gue ini udah cepet kok. Kalau dipakai berenang ini juga bisa banget dan aman banget karena dia udah 5 ATM. Kalau di Xiaomi ini juga udah ada fitur pelari ya, dia disupport juga. Jadi di dalam menunya ini tuh kita diajarin untuk yang namanya basic lari. Terus juga buat kalian yang mau bakar lemak juga bisa. Macam-macam sih ini, menurut gua ini udah lengkap banget. Lalu untuk mantau kesehatan juga kita dikasih fitur yang cukup lengkap. Kita bisa ukur detak jantung, lalu saturasi oksigen, lalu juga ada sleep tracker juga. Gue udah coba beberapa hari pakai tidur, dan ini kayaknya emang gue rada susah sih untuk dapetin yang namanya deep sleep. Selanjutnya ada fitur untuk ukur stres kita juga. Jadi kalau misalnya kalian yang orang stresan, kalian bisa coba deh cek di jam tangan ini gitu, atau di smartwatch ini. Lalu di sini juga ada fitur breathing exercise atau latihan pernapasan. Lalu ada vitality juga atau vitalitas, dan buat kalian yang perempuan ada fitur cycle juga untuk monitoring menstruasi kalian. Untuk fitur lainnya di smartwatch ini juga ada kompas. Kompasnya ini udah akurat ya,
lalu juga ada aplikasi kamera. Nah, jadi kita bisa take foto lewat Redmi Watch 4 ini. Jedanya menurut gue cuman kayak 1 detikan gitu deh. Jadinya ini menurut gue udah cepet. Di sini kita bisa atur timer juga, mulai dari 3 detik dan juga 5 detik. Nah, kalau di menu awal atau di tampilan jam kayak gini, ketika kalian swipe ke bawah, itu untuk lihat notifikasi. Lalu kalau misalnya kalian swipe dari bawah ke atas, itu untuk nampilin quick panel. Di sini juga ada fitur untuk bersihin air ya. Jadi kalau misalkan kalian habis berenang, kalian bisa nyalain fitur ini, biar di bagian speakernya itu bersih dari air. Kalau kita swipe dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, ini untuk nampilin widget. Dan widgetnya ini kalian bisa atur-atur kok di aplikasi Mi Fitness-nya. Nah, ngomongin Mi Fitness, sekarang gue mau bahas sedikit untuk aplikasinya. Jadi Mi Fitness ini wajib kalian install untuk konekin smartwatch Xiaomi kalian ke HP kalian. Aplikasi ini tuh udah support Android dan juga iOS ya. Nah, bagusnya Mi Fitness ini, dia bisa sharing data ke aplikasi pihak ketiga kayak Strava, Google Fit, dan juga Suunto. Untuk daya tahan baterainya sendiri menurut gue ini udah irit banget ya. Ini gue udah pakai semingguan dan pertama kali gue beli ini gue langsung cas ke 100% dan sampai saat ini baterainya masih di 47%. Jadi ya ini bener-bener irit sih. Oke, palingan segitu aja review gue di Redmi Watch 4. Menurut gue di harganya yang 1,2 juta ini menarik banget karena di range harga segitu kayaknya rada jarang deh smartwatch yang punya fitur sebanyak ini dan punya desain yang semahal ini atau seelegan ini. Dan kalau kita ngomongin ke seri pendahulunya yaitu di Redmi Watch 3 ke Redmi Watch 4 ini menurut gue perubahannya emang banyak banget. Oke, palingan segitu aja, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget karena gue sering berbagi banyak tips dan informasi di sana. Sekalian juga kalian bantu follow lah. Oke, gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.